Erich Fromm melihat manusia itu karakternya dualistik, dikotomis. Itu yang nanti disebut dilema eksistensial. Apa saja yang dilema dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini ya binatang ya manusia. Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak akan bisa naik kelas memenuhi karakter kemanusiaan. Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron, kita perlawankan. Itu namanya dilema. Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa. Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang. Karena binatang itu antitesisnya manusia. Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja, kan nggak ada. Dasar kamu laptop, kan nggak ada. Selalu pakai kata-kata binatang. Kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia. Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya. Nah, ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita, tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia. Ini yang disebut dilema eksistensial. Itu dilema pertama. Dilema kedua, dilema hidup dan mati. Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati. Bahkan tidak cuma besok, sewaktu-waktu. Ini kan dilema. Kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati segera. Nah, itu kan dua hal yang susah, membangun kesadaran bahwa saya hidup sekaligus akan mati, itu kan tidak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, alah wong yo kita akan mati aja, ngapain sih secapek ini, kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, lah wong kita ini mau ndak mau ya hidup. Masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh seks, butuh teman, masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, ya wong ya sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Ya dua-duanya Pak. Ya memang harus dua-duanya, tapi kan tidak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. Nah, itu dilema. Dilema yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna. Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini. Tapi sekaligus juga banyak orang bilang, dan kamu yakini, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan tabrakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada salahnya. Lalu itu kan bingung kamu. Lalu kita itu terus yang mana Pak? Kita makhluk mulia, ciptaan terbaik, atau makhluk yang tidak sempurna? Itu kan dilematis. Kamu mau ada di sisi yang mana? Nah, itu dilema eksistensial namanya. Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan atau mau menerima saja, rela saja situasimu yang tidak sempurna? Kamu harus berjuang atau rela menerima? Itu kan dilema. Masing-masing filosof mengembangkan teorinya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan, ada yang fokusnya menerima hidup. Yang benar yang mana? Semuanya pasti benar. Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia. Ya kita memang punya dua-duanya. Dan kita harus punya dua-duanya. Kalau kamu tidak punya semangat berjuang,
ya hidupmu tidak lengkap. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga, kamu akan sering kecewa. Ini kan pertarungan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu dilematis. Dilema yang terakhir, ini nanti yang diulas panjang lebar oleh Erich Fromm dengan freedom. Teori lari dari kebebasan adalah dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan. Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat. Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial. Resikonya ya kebalikannya. Kalau kita ikuti dunia sosial, tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik. Tapi kalau kamu jadi pribadi yang unik, kamu akan misah dari masyarakat. Resikonya apa? Kamu sendirian, kesepian. Kamu milih mana? Kamu milih gaul banyak teman tapi tidak unik, atau milih tidak gaul unik tapi kesepian? Susah ya. Tapi itulah karakter kita. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dilema eksistensial. Dilema eksistensial itu, ayo kamu milih mana. Kan selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat. Itu biasanya ya kalau enggak di kubu satu, di kubu satunya. Kubu satu, kubu satunya. Barat yang rasional, timur yang intuitif. Yang satu mengedepankan eksistensi, kemerdekaan, yang satu mengedepankan kebersamaan, kerukunan. Kamu milih yang mana? Nah, itu kalau di Erich Fromm, ya silahkan kamu pikir. Sebenarnya ya karakter kita semuanya itu, tinggal ramuannya untuk hidupmu. Misalnya tadi, kesendirian dan kebersamaan. Kamu meramunya berapa persen hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu kebersamaan. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan? Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup atau mempersiapkan diri untuk mati? Dan seterusnya. Nah, itu bahanmu refleksi ya. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen dari dilema-dilema tadi. Dari mana membaca prosentase? Bisa pakai teori-teori sebelumnya. Kamu introvert apa ekstrovert? Kamu tipe orang yang gimana? Kebutuhanmu sekarang ada di level apa? Kayak di Maslow kemarin. Oke, yang pertama itu. Sekarang kita lihat. Ada beberapa kebutuhan eksistensial. Kebutuhan untuk kamu eksis. Yang pertama, need for identity. Kamu butuh identitas. Rumus mudahnya yang pertama ini, kamu bisa jawab kalau ada orang tanya siapa kamu. Kalau belum atau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu belum eksis. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak teman, mungkin kamu disukai orang, tapi kalau kamu belum bisa jawab sendiri siapa dirimu, sebenarnya kamu tidak eksis. Identitas itu kamu tahu siapa dirimu. Ya boleh nanti setelah ini pulang neng kamar kamu jawab sendiri ya. Saya bukan nama lo ya, nama setiap orang punya. Dari tinggal lihat akte, tapi karaktermu. Aku ini orang yang gini loh, siapa aku, siapa. Itu hubungannya sama kesadaran diri. Oke. Biasanya kalau orang tidak bisa jawab ini, terus dia menyambungkan dengan afiliasinya. Siapa kamu? Aku ini mahasiswa UIN. Aku ini mahasiswa UNY, aku ini mahasiswa UMY. Aku ini anaknya ini, aku ini mahasiswanya Pak itu. Aku ini, kalau kamu tidak bisa merumuskan sendiri, biasanya kamu nyari afiliasi.
Tapi nyari afiliasi itu menunjukkan sebenarnya kamu masih bersandar. Tidak bisa jawab dirimu sendiri siapa. Maka ini kebutuhan eksistensial. Untuk kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya yang paling dasar adalah identity. Kamu sudah punya, mungkin hanya belum sadar saja. Ya kesadaran itu nanti bisa belajar lagi di Paulo Freire kemarin. Kan ada kesadaran mitis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Biasanya yang masih bersandar-sandar tadi, aku muridnya siapa, aku pegawainya siapa, itu biasanya yang kesadarannya masih kesadaran naif atau kesadaran mistis. Jadi kita butuh identitas untuk bisa eksis. Identitas itu kan kalau kamu sadar, Pak, saya ini pinter nari loh Pak, itu kan kamu mengeksiskan dirimu dengan cara menari. Pak, saya ini orangnya suka ngomong Kak. Berarti kan kamu, ketika kamu kenali dirimu, kan kamu bisa menampilkan dirimu. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak bisa menampilkan dirimu. Atau menampilkan dirimu secara salah. Nanti levelnya masih murid, gayanya kayak guru. Levelnya masih jamaah, kamu nirunya kayak ustadz. Salah identifikasi. Jadi kenali dirimu yang pertama. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa eksis. Tuh. Jadi ini kebutuhan eksistensial. Saya tidak yakin juga kalian sudah ngerti, karena yang kayak gini-gini ini karena enaknya buat pengajian, buat ceramah, cuma dijalankan males. Oke. Mungkin masih mending zaman dulu kamu waktu-waktu SMA atau SMP yang nulis buku harian, terus masih curhat sama buku, itu mungkin masih mending. Kalau sekarang mungkin bisa terbantu dengan posting-postingmu di Facebook, di itu mungkin bisa kamu cek ya. Aku itu orangnya tipenya kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Tapi yang jarang posting ya bisa refleksi sendirilah. Mungkin nanti akhir tahun kamu silahkan cek identitimu itu apa sebenarnya. Oke, yang kedua, kalau sudah jelas identitas, kita butuh relasi. Termasuk cinta yang dijelaskan panjang lebar oleh Erich Fromm, itu sebenarnya kebutuhan eksistensial kita tentang relasi. Kalau bahasanya Erich Fromm yang lain, selain need for relatedness, adalah juga frame of devotion. Jadi manusia itu begitu jadi manusia, kan tadi ada dilema manusia dan binatang. Sebenarnya kalau dia ada di level binatangnya, tidak naik ke level manusia, itu sebenarnya mainnya kan dengan insting. Itu masih dekat sama alam. Tapi ketika memilih jadi manusia, akalnya jalan, nuraninya jalan, imajinasinya jalan, maka dia berjarak sudah dengan alam, berjarak dengan binatang yang lain. Maka dia khusus. Ini kan sekarang sendirian dia. Di tengah alam semesta, satu-satunya yang punya kualifikasi, punya kualitas tidak sama dengan semua makhluk yang lain, itu manusia. Binatang, tumbuhan, apapun makhluk selain manusia itu kan tinggal menjalani kodratnya. Manusia yang tidak. Itu makanya Allah menjadikan manusia khalifah dengan keistimewaan akal dan segala perangkat intelijensi. Itu tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Manusia ini sendirian di tengah alam semesta dengan intelijensinya. Karena sendirian, dia butuh relasi dengan yang lain sesamanya. Dia butuh terhubung. Tarzan itu karena dia sendirian di hutan, dia tidak butuh yang lain, tapi basis hidupnya kan insting kayak binatang. Begitu ketemu manusia, hidup lagi akal budinya, dia berjarak sudah sama hutannya, sama alam di sekelilingnya. Jadi
Setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Ngaji ini kan juga kita saling butuhkan. Saya ada sendiri di sini ya enggak jalan. Atau kalian sendirian di situ juga kan enggak jalan. Atau yang datang satu aja, enggak ada yang lain juga enggak jalan. Kamu mesti ngeri kan kalau ngaji satu terus yang di depan situ satu. Rasanya kayak ujian skripsi nanti kan. Enggak enak, kamu butuh relasi. Butuh yang lain. Kamu jalan-jalan di mall kok dewean, tola-tola iki ono. Kan ndak enak. Tetap butuh yang lain. Biarkan aku sendiri misalnya kamu kan terus dewe neng kamar, tapi seandainya nggak ada orang sama sekali di desa itu kamu juga bingung. Meskipun kamu bilang biarkan aku sendiri. Nanti kira-kira pagi-pagi kamu pengen sarapan, warung tutup, toko tutup, ndak mungkin. Kamu tetap butuh yang lain. Tidak bisa orang kehilangan relasi. Kalau tidak ada relasi, kamu tidak bisa eksis. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain. Maka kamu butuh relasi. Need for relatedness.